bukan di hari itu. Apa kata beliau? Faka'an nama hizat dunia, seolah-olah dunia semuanya terhimpun untuknya. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling besar adalah nikmat Allah anugerahkan kepada kita taufik mengenal Islam dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di pagi hari ini terjadwal akan melaksanakan panduan manasik umroh guna persiapan kita berkunjung menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum kita melangkah lebih jauh pembahasan dari pembekalan pra keberangkatan ibadah umroh, saya ingin tahu terlebih dahulu, barangkali mungkin di antara para hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada yang sudah umroh atau haji sebelumnya. Bapak Ibu sekalian bisa mungkin angkat tangan biar kami tahu. Ibu satu, ada lagi yang lain? Dua orang berarti ya. Baik, sebagai gambaran bahwa ibadah haji atau umroh itu mudah. Jangan terbayang ibadah haji atau umroh itu sulit atau berat. Karena hal ini terkadang yang akan menjadi kita ini menjadi tersugesti berat atau sulit nanti melaksanakan ibadah haji atau umroh tersebut. Karena sejatinya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, ya para kaum muslimin tentunya, sejatinya ibadah itu mudah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam agama kalian itu kesulitan, mudah, selama dengan catatan kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mudah itu dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Di antaranya dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh ini, kita perlu mencari tahu, mempelajari apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, tata cara ibadah kalian. Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat ibadah seseorang kepada Allah itu diterima, salah satu di antara syaratnya dari dua adalah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah itu kita nggak bisa berinovasi sendiri. Saya sholat maunya zuhur nggak mau 4 rakaat, saya mau 1 rakaat. Saya nggak mau sujud, saya maunya berdiri aja sampai salam. Ya, nggak bisa. Semuanya sudah ada standarnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, niatkan ibadah kita hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan niat-niat selain itu. Misal umroh kita hanya sekedar ingin tahu gimana sih kondisi Mekah, gimana sih Ka'bah, gitu ya. Hanya sekedar ingin tahu aja, nggak ada niat ingin beribadah atau ingin wisata misalnya. Kalau mau wisata, kami sering sampaikan, kalau mau wisata mencari pemandangan indah, bukan ke Mekah untuk haji atau umroh, kurang tepat. Kalau mau wisata cari tempat yang lebih indah di Eropa misalnya, kalau mau luar negeri. Atau tanah air kita lebih banyak. Ya, kalau keindahan alam. Tapi kita ke sana dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji atau umroh itu
Para ulama mereka berpendapat bahwa pendapat yang rajih, hukum ibadah umroh itu wajib minimal sekali seumur hidup. Ya, maka bersyukurlah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mau memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Baitullah. Beragam. Ya, beragam kondisinya. Ada yang karena kekurangan biaya, ada yang karena tidak punya terkendala dengan kesehatan, ada yang sama sekali tidak tergerak dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang seperti ini. Kami sering mendapati orang yang ketika ditawarkan untuk ibadah haji atau umroh gratis, padahal fisik mampu, gitu ya, tapi nggak mau. Alasannya masih takut ini dan itu, gitu ya, takut dibalas dan lain sebagainya. Berarti di sana perlu diperhatikan, ya, tidak semua Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang yang dipanggil. Ya, Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Dengan beragam cara Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan seorang hambanya bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yang mampu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fisik prima, biaya punya, tapi sampai saat ini belum bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, ya, ini syukur alhamdulillah. Makanya ada ancaman khusus dari Rasulullah SAW bagi orang yang sudah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keluasan rezeki, namun tidak mau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'abdan ashatu lahu jisman wa awsa'tu 'alaihi fil ma'isha, tamdi 'alaihi khamsatu a'wam, la tafidu ilayya mahrumun." Sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan jasmaninya dan aku luaskan penghasilannya, rezekinya, tapi berlalu baginya waktu 5 tahun lamanya tidak menghadiri undanganku. Ya, 5 tahun berlalu dia setelah diberikan keluasan rezeki, jasmani dan rohani yang sehat, tapi tidak mau mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Orang itu benar-benar terhalang dari kebaikan. Alhamdulillah. Semoga dengan Bapak dan Ibu sekalian berencana melaksanakan ibadah umroh ini termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ini alasannya. Rasulullah SAW dia bersabda, "Man arada al-hajja falyata'ajjal." Siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah mungkin ya, falyata'ajjal, segera laksanakan. Kalau sudah punya niat, punya tekad yang bulat ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, jangan ditunda, segera. Kenapa? Terkadang kata Rasulullah SAW, terkadang orang tiba-tiba diserang sakit, ya, terkadang kendaraan yang sudah disiapkan untuk bepergian melaksanakan ibadah haji atau umrah itu terkadang ada saja kendalanya, hilang dan lain sebagainya. Terkadang ada kebutuhan yang lain yang menghalangi seseorang jadi tidak berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuk mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa bekal yang perlu disiapkan oleh para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling penting adalah bekal ilmu. Karena ibadah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan pengetahuan yang benar supaya ibadah kita itu tidak ngawur, tidak asal-asalan. Oleh karena itu, kegiatan pagi hari ini salah satu bentuk pembekalan ilmu supaya para jamaah diberikan bekal yang cukup untuk nanti pelaksanaan ibadah umroh. Walaupun sejatinya ibadah umroh itu mudah, jangan terbayang sulit, berat. Ya, insya Allah dengan kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Yang kedua, dibutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa amal ibadah itu kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima. Walaupun kita keluar biaya yang begitu besar, begitu banyak, ya, namun nilainya di hadapan Allah nol. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang merugi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibutuhkan bekal ketakwaan dimanapun kita berada, bukan hanya sekedar ketika kita melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Ya, takwa aplikasikan dimanapun kita berada. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang keempat, dibutuhkan bekal kesabaran dan ketabahan. Karena kita akan melaksanakan perjalanan safar, yang mana safar itu menguras energi, tenaga, pikiran, waktu, biaya. Rasulullah SAW beliau bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab. Seseorang dia tertahan atau terkurangi istirahatnya, minumnya, makannya. Naik pesawat aja lumayan dari sini ke Mekah atau Madinah itu atau ke Jeddah itu sekitar 9 sampai 10 jam. Di pesawat lumayan capek, pegel, kadang-kadang gak enak tidur, gak enak makan dan seterusnya. Maka kuatkan kesabaran. Kemudian butuhkan biaya. Kami yakin dan percaya insya Allah para jamaah semuanya sudah mempersiapkan bekal ini. Fisik dari sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada waktu beberapa pekan ke depan, beberapa hari ke depan, siapkan fisik. Sudah mulai dibantu dengan olahraga ringan, gitu ya, seperti jalan, biasakan jalan kaki, gitu kan ya, olahraga ringan biasakan supaya nanti nggak kaget otot-ototnya, ya. Karena kita nanti di sana akan melaksanakan banyak jalan, tawaf, gitu ya, sa'i, lumayan, gitu, ya, menguras fisik. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya husnudzon kepada Allah. Selalu kita beranggapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya di perjalanan ada hal-hal yang merintangi kita, ya wah, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Enggak, kita hindarkan pikiran-pikiran negatif. Kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dibutuhkan teman-teman yang baik, ya, untuk bisa membantu kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ini syarat-syarat ibadah umroh, ya. Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, memiliki kemampuan. Bagi wanita menurut pendapat yang kuat yang wajib adalah disertai dengan mahram, ya, baik suami, bapaknya, kakak, adik atau anak laki-laki dan seterusnya, ya. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu wajib disertai dengan mahram. Baik. Berikutnya, tadi kita katakan di muka di awal bahwa ibadah umroh itu mudah, ya, tidak sulit. Jangan dibayangkan sulit, karena hanya ada 3 rukun yang harus kita kerjakan. Yang pertama ihram dari miqat. Nanti akan kita jelaskan apa sih itu ihram. Yang kedua kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga sa'i antara bukit Safa dengan Marwah. Nah, ini 3 hal ini yang akan kita lakukan selama melaksanakan ibadah umroh. Mudah insyaallah. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memotivasi Bapak dan Ibu sekalian dan lebih menghayati amalan-amalan yang kita kerjakan selama umroh itu, perlu kami sampaikan sabda Rasulullah SAW terkait keutamaan melaksanakan atau apa sih pahalanya, kemudian
sa'i itu apa sih pahalanya? Mencukur rambut nanti setelah umroh apa sih pahalanya? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, kata beliau, sesungguhnya ketika engkau keluar dari rumahmu menuju ke tanah haram, tidaklah hewan kendaraanmu melangkahkan kakinya, ya, dia angkat kakinya ataupun dia jatuhkan kakinya, maka hal itu akan Allah catat sebagai satu kebaikan dan Allah catat satu keburukan. Masya Allah, ya, dan Allah Maha tahu. Kalau dikonversi, kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umrah dari tanah air dari Indonesia dengan naik kendaraan berupa hewan tunggangan, Allah Maha tahu berapa langkah kira-kira hewan tunggangan kita. Walaupun sekarang kita naik pesawat, ya, satu langkahnya itu dicatat satu kebaikan dan dicatat sebagai penghapus keburukan. Adapun pahala setelah kita melaksanakan tawaf di Ka'bah, nanti ada sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Itu pahalanya seperti membebaskan satu orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, ya, keutamaannya. Adapun kamu melaksanakan sa'i antara Bukit Shafa dengan Marwah, itu pahalanya seperti membebaskan 70 orang budak. Ya. Terakhir, kata Rasulullah SAW, adapun kamu mencukur rambut kepalamu, setiap satu helainya itu dicatat satu kebaikan dan menghapuskan satu keburukan. Maka kami mengajak nanti, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bertahalul dengan sempurna. Seperti apa sih sempurna dalam tahalul? Nanti yang kita jelaskan di akhir, insya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk kepada rangkaian ibadah umroh secara rukun. Kita akan mulai secara runut, ya, bisa dibayangkan atau bisa dilihat. Bapak Ibu sekalian, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ihram ini termasuk rukun dalam ibadah umroh atau haji. Maka bagi orang yang dia mau haji atau umroh tidak mau ihram, haji atau umrohnya tidak sah karena dia rukun. Kalau sengaja tidak sah. Kalau lupa harus ulang. Paham Bapak Ibu ya? Seperti itu. Ya. Baik. Apa itu ihram? Ihram itu keadaan seorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Biasanya ditandai untuk yang laki-laki itu dengan menggunakan 2 helai kain berwarna putih polos. Hanya 2 kain yang dipakai. Pakaian-pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit dilucuti semuanya, termasuk pakaian dalam, celana dalam yang laki-laki. Adapun ibu-ibu tidak ada larangan khusus kecuali cuma 2 hal. Ya, tidak boleh bercadar dan pakai sarung tangan. Selain itu boleh digunakan. Dan laki-laki tidak ada larangan khusus. Ya, baik. Dari mana kita mulai ihram? Dari mikot. Mikot itu batas-batas wilayah yang seseorang yang ingin haji atau umroh dia harus mulai berniat di situ dan sudah menggunakan pakaian ihram. Ya, sekali lagi kalau dilewati dengan sengaja tidak sah atau harus ulang lagi, dia mundur lagi, balik lagi ke tempat mikot tersebut. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini beberapa tempat mikot, batas wilayah seseorang harus berihram dari batas tersebut. Ya, ada Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan mengambil mikot di Qornul Manazil nomor 3 karena akan menggunakan pesawat Qatar Airways. Ya. Jadi nanti mikotnya itu dari atas pesawat. Ada teknis nanti pakai pakaian ihramnya seperti apa nanti mungkin akan dijelaskan setelah penjelasan Mas ini, insya Allah sama Mas Junan. Ya, baik. Kemudian apa yang harus dilaksanakan sebelum ihram? Ada hal-hal yang sunnah untuk dikerjakan sebelum melaksanakan ihram. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mandi.
Ini hukumnya sunnah. Mandi seperti mandi janabah atau ingin sholat Jumat. Ya, ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak mandi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ada tambahan pahala sunnah ketika kita sebelum ihram mandi terlebih dahulu. Ya. Berikutnya, setelah mandi silahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum mandi tadi ada yang terlewat, silahkan potong kuku terlebih dahulu, ya, atau cukur kumis terlebih dahulu, atau kalau ada yang ingin cabut bulu ketiak silahkan, ya, karena nanti ada larangan-larangan yang nggak boleh dikerjakan setelah ihram. Setelah mandi selesai, pakailah minyak wangi kalau ada di badan bagi laki-laki khusus, dan bagi wanita tidak, ya, ini khusus laki-laki. Bagi wanita terlarang memakai minyak wangi yang semerbak sampai tercium oleh orang lain, ya, baik di badan maupun di pakaian, ya. Adapun kalau sebatas untuk menghilangkan bau-bau apok di badan yang tidak tercium oleh orang lain, itu menjadi masalah bagi wanita, ya. Bagi laki-laki silahkan pakai minyak wangi di badannya, bukan di kain ihram, nggak boleh di kain ihram, termasuk larangan yang nggak boleh dilanggar. Tidak boleh kain ihramnya diberi uangnya. Maka nanti kain ihramnya mau dicuci, cuci dengan yang tidak mengandung aroma wangi, baik deterjen ataupun khusus pewangi. Kalau mau aman ya nggak pakai apa-apa, ya cuma cukup dicuci aja. Ya, untuk kain ihram yang warna putih. Baik. Setelah itu, nanti Bapak Ibu sekalian mengganti pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit. Yang laki-laki, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tapi bapak-bapaknya aja. Termasuk celana dalam dicopot. Nanti akan kita praktekkan cara menggunakan kain ihram yang aman, tidak melorot, tidak mudah copot. Karena ini kalau paten baru ngeri, bahaya, ya, bisa geger seantero jaga, gitu ya. Ini insya Allah kita akan praktekkan. Kemudian itu ada dua gambar Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan yang pundaknya terbuka itu dilakukan ketika nanti sebelum tawaf. Selama sebelum tawaf, pundaknya harus tetap selalu tertutup. Ya. Kalau tidak tawaf, tidak boleh dibuka pundaknya. Untuk yang ibu-ibu yang bercadar, cadarnya dilepas. Yang bersarung tangan, sarung tangannya dilepas. Adapun kaos kaki itu harus tetap digunakan. Karena apa? Termasuk bagian perut wanita adalah kaki, gitu ya. Cuma ini aja kalau wanita larangannya, ya, nggak boleh bercadar atau menggunakan sarung tangan. Dan pakaian yang lain bebas, ya. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu sekalian tiba di mikot batas wilayah, kalau nanti menggunakan pesawat akan diinfokan oleh pihak maskapai biasanya, pihak maskapai mengumumkan. Begitu nanti mungkin Ustadz pembimbing akan memberikan arahan untuk persiapan niat dalam hati bahwa saya akan melaksanakan umroh karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hati. Setelah berniat dalam hati, ada ikrar yang harus kita ikrarkan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian seperti melaksanakan sholat. Ketika seseorang dia berniat dalam hati ingin sholat, kemudian dia bertakbir dengan takbir Allahu Akbar. Ketika sudah dia mengikrarkan dengan takbiratul ihram tadi, maka selama sholat nggak boleh makan, nggak boleh bicara, gitu ya, dan seterusnya. Nah, umroh pun seperti itu. Setelah Bapak Ibu sekalian berniat dalam hati ingin umroh, kemudian diikrarkan dengan membaca labbaika umroh. Coba diulang Bapak Ibu ya, bisa diikuti. Labbaika umroh. Setelah Bapak dan Ibu mengucapkan ikrar ini, berarti Bapak sudah masuk ke dalam ibadah umroh. Yang saat itu nanti larangan-larangan tidak boleh dilanggar selama ihram. Ya. Baik. Setelah mengikrarkan
ibadah umroh dengan labbaik umroh ada persyaratan yang disunahkan untuk dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita qadarullah di perjalanan ada halangan yang menghalangi kita tidak bisa merampungkan rukun-rukun ibadah umroh tersebut, kita boleh bertahalul dimanapun kita berada tanpa harus membayar denda. Jadi kita bisa bertahalul dimanapun kita berada, tapi kita berharap kepada Allah perjalanan kita lancar, tidak ada gangguan sedikit pun. Kita harapkan kita semuanya, ya. Apa bunyi persyaratannya? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di mana Engkau menahanku. Bisa diikuti Bapak Ibu sekalian, ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Nanti insya Allah juga ini akan dipandu oleh pembimbingnya, ya. Berikutnya, setelah mengikrarkan, membaca persyaratan, para jamaah dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah sebanyak-banyaknya, ya. Mudah talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini baca semampu Bapak Ibu sekalian, sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai sebelum melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ustaz, bagaimana kalau saya nggak kuat lama-lama? Silahkan, saya harus istirahat. Ya silahkan istirahat. Mau tidur, mau makan, mau ngobrol silahkan. Tapi daripada banyak ngobrol, daripada banyak melamun di perjalanan antara Mekah dan Madinah, antara Madinah dan Mekah, itu antara Mikot dengan Mekah, gitu ya. Itu lebih baik memperbanyak talbiyah. Jangan juga bertalbiyahnya dengan suara yang keras-keras, mengganggu kenyamanan orang lain, apalagi pesawat, ya. Bapak Ibu satu rombongan, labbaik Allahumma labbaik, yang lain pengen istirahat, kan gak semuanya mau umroh mungkin di pesawat tersebut, ya. Jadi suaranya dipelankan, cukup dengan suara yang bisa didengar oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Itu anjuran untuk memperbanyak talbiyah setelah ihram dari mikot, ya. Kemudian ini permasalahan seputar ihram. Tadi pundak selalu ditutup, ya, selama belum melihat Ka'bah, sebelum kita tawaf, pundak selalu tertutup. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak ada sholat sunnah khusus untuk melaksanakan ihram, nggak ada, ya. Jadi nggak usah sholat diniatkan untuk ihram, nggak ada. Tahu itu, ya. Berikutnya, ini larangan-larangan yang nggak boleh dilanggar selama Bapak Ibu sekalian berihram. Sudah meniatkan ihram, kemudian diikuti dengan labbaika umroh. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk berumroh. Apa larangannya? Mencukur rambut atau bulu badan yang ada di tubuh kita dengan dicukur atau dicabut sengaja, itu nggak boleh. Ada konsekuensinya yang harus ditunaikan. Membayar dam berupa menyembelih seekor kambing atau yang lainnya, ya. Itu. Sayang Bapak Ibu sekalian, daripada cuma gara-gara nyukur rambut atau cabut rambut sengaja, gitu kan, akhirnya keluar biaya buat bayar dam. Lebih baik uangnya digunakan untuk oleh-oleh, ya, beli coklat misalnya, dan sebagainya. Baik, ya. Makanya tadi sebelum Bapak Ibu sekalian mandi, dipersiapkan cukur kumis, gitu ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, mohon maaf, gitu ya. Kemudian nggak boleh tutup buku sengaja. Kalau nggak sengaja, insya Allah nggak jadi masalah, ya. Misalnya kepotek bukunya, bukan karena faktor kesengajaan, itu nggak masalah, ya. Memakai minyak wangi itu nggak boleh selama sudah ihram, baik di badan maupun di kain ihram. Apalagi kain ihram nggak boleh. Bagi laki-laki nggak boleh pakai penutup kepala, peci, sorban, topi nggak boleh.
Ya, kalau payung boleh nggak? Payung boleh, karena kalau payung nggak nempel ke kepala. Ya, sedikit info bahwa sekarang musim panas di Saudi, Mekah, Madinah, terutama Madinah, panasnya Masya Allah, gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mau pakai payung ketika nanti ihram, nggak masalah, gitu ya. Kalau payung nggak nempel ke kepala, yang nggak boleh kalau yang nempel ke kepala, seperti itu. Atau pakai kain misalnya ini, tutup, gitu ya. Atau selimutan sekalipun, kedinginan misalnya, di hotel istirahat dulu sebelum umroh, ya, itu sebentar, kepalanya ditutup pakai selimut, itu pun termasuk larangan, yang tidak boleh dilarang. Makanya nanti kalau mau istirahat dahulu di hotel sebelum melaksanakan ibadah umroh, hati-hati, jangan sampai ketika selimutan, ya, itu menutup kepala. Paham Pak ya? Baik. Selanjutnya, memakai cadar atau sarung tangan bagi wanita ini nggak boleh, dilepas dia untuk dia sebagai cadar. Ya, memakai pakaian yang bentuk tubuh bagi laki-laki. Tadi makanya celana dalam pun harus dicopot, dilepas. Ya, memakai sepatu itu pun sama harus diganti dengan sandal. Ya, paham itu ya? Kemudian yang nggak boleh juga meminang atau melangsungkan akad nikah, ini nggak boleh. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang punya rencana ingin menikah di sana, misalnya gitu ya. Nikahnya nanti setelah umroh, seperti itu. Ya, bercumbu dengan istri atau suami ini juga dihindari. Ya, dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dengan pandangan misalnya. Berhubungan intim ini berat konsekuensinya kalau berhubungan intim. Yang terakhir berburu hewan darat. Itu nggak boleh. Kalau ada hewan darat yang mempesona misalnya, ya jangan ditangkap, ya nggak boleh. Itu termasuk larangan selama ihram. Baik, ini hal-hal yang boleh, silakan. Pakai cincin boleh, pakai sandal ini dianjurkan, gitu ya. Berteduh, menggunakan payung juga boleh, menggunakan perban kalau memang butuh, gitu ya. Menggunakan jam tangan, earphone, justru kalau earphone ini dianjurkan dibawa nanti untuk bimbingan manasik atau bimbingan selama ibadah umroh, untuk baca doanya, gitu ya, informasi-informasi nanti silakan boleh dipakai oleh ini. Menggunakan kacamata boleh, ya. Pakai ikat pinggang itu boleh. Ada pertanyaan, kan ikat pinggang ada jahitannya, kok boleh? Yang terlarang adalah membentuk pakaian, membentuk tubuh, pakaian bentuk tubuh. Adapun pinggang, ikat pinggang itu bukan pakaian, dia aksesoris, ya. Baik, membersihkan badan silakan. Kalau dirasa perlu untuk membersihkan badan, misalnya sampai hotel sebelum melaksanakan ibadah umroh, badan terasa lengket, ingin mandi, silakan. Asalkan hindari penggunaan sabun yang mengandung wangi. Kalau pakai sabunnya yang ada khusus sabun ihram, silakan, dia nggak mengandung wangi, gitu ya. Seperti itu. Atau mau mengganti kain ihram silakan. Bukan berarti kain ihramnya itu terus yang dipakai. Boleh silakan kalau memang bawa persediaan. Ya, ini hal-hal yang boleh untuk dilakukan. Ya, baik. Selesai ihram, kita pindah ke pelaksanaan tawaf. Nah, sebelum kita tawaf, kita perlu tahu dulu bagian-bagian Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ada benda berwarna putih di sudut, itu bernama Hajar Aswad, ya. Nah, nanti para jamaah sekalian akan melaksanakan tawaf dari startnya itu sejajar dengan sudut Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Dari situ mulai tawafnya. Kemudian ada pintu Ka'bah di samping dari Hajar Aswad. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu merupakan tempat yang disebut dengan multazam, tempat yang mustajab kalau berdoa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa punya kesempatan berdoa di situ, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya di situ, sekencang-kencangnya di situ. Ya, tapi dengan catatan tidak mendolimi orang lain, karena akan banyak orang juga yang berdoa di situ.
Terkadang ada orang yang ingin mendapatkan tempat ideal, dia harus berbuat zalim, nginjak orang atau ngikut orang atau jatuhin orang. Terjadi seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian kita geser ke tengah-tengah, yang depan itu ada bangunan ditutup kaca. Di dalamnya ada batu yang dulu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika beliau ingin meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, tingginya Nabi Ibrahim seperti apa? Sekarang tingginya Ka'bah itu sekitar 30-an meter kalau nggak salah, gitu ya, atau berapa puluh meter gitu ya. Kita berdiri itu kecil banget kita itu, nggak nyampe ke atas. Nabi Ibrahim dulu ketika beliau ingin meninggikan Ka'bah itu, tangannya nggak nyampe ke ujung. Akhirnya beliau ambil sebongkah batu untuk dijadikan pijakan. Membekaslah kaki beliau di atas batu tersebut sehingga sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan. Ini terkadang salah persepsi kaum muslimin. Disangkanya itu kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ya. Kemudian nanti kita bergeser ada rukun Iraqi. Rukun Iraqi itu artinya sudut yang menghadap ke negeri Irak. Ada bangunan setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Sejatinya Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah sebetulnya. Tapi karena ketika Ka'bah itu runtuh terkena banjir, ingin direnovasi, dibangun kembali, orang-orang Quraisy mereka mensyaratkan gunakan harta yang murni halal untuk membangun Ka'bah. Gak boleh dicampuri dengan harta-harta yang mengandung unsur riba, kezaliman, dan gharar, atau yang tidak halal istilahnya. Ya, akhirnya harta mereka itu terbatas, sementara harta yang haramnya banyak. Akhirnya hanya mampu membangun Ka'bah berbentuk kubus, sehingga bangunan yang setengah lingkarannya tidak masuk ke bentuk ke atasnya itu, ya. Namun itu termasuk bagian dari Ka'bah. Geser sedikit ada rukun Syami, artinya sudut yang menghadap ke negeri Syam, ke Palestina dan seterusnya. Ya. Ada rukun Yamani yang menghadap ke arah Yaman. Itu bagian-bagian Ka'bah. Karena kita harus tahu nanti ada amalan khusus yang harus dikerjakan di antara bagian-bagian ini. Berikutnya kita masuk ke tawaf, pelaksanaan tawaf. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan dari hotel dalam kondisi sudah berwudu dari hotel. Karena syarat tawaf itu adalah suci dari hadas, baik besar maupun baik kecil. Tawaf harus suci dari hadas, makanya berwudu dari hotel. Ya. Setelah berwudu, nanti Bapak Ibu sekalian akan diajak oleh Ustaz pembimbing menuju ke Masjidil Haram. Selama perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, perbanyaklah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya ada briefing dulu Bapak Ibu sekalian sebelum masuk Masjidil Haram. Di pelataran Masjidil Haram itu Bapak Ibu akan di briefing untuk teknis pelaksanaan tawaf biar tidak tercecer karena rombongan kita. Ya. Nah, kemudian sebelum ketika masuk Masjidil Haram, jangan lupa baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini sunnah. Dahulukan kaki kanan. Ini bukan dibaca cuma sekedar di Masjidil Haram. Di semua masjid yang ada di dunia ini, setiap masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi bapak-bapak khusus, sebelum tawaf, yang bapak-bapak pundaknya dibuka sebelah kanan. Kenapa kok yang dibuka sebelah kanan, enggak sebelah kiri? Kenapa enggak dua-duanya? Karena kita akan tawaf itu Bapak Ibu sekalian berlawanan dengan arah jarum jam. Pundak kiri kita menghadap ke Ka'bah, dalam Ka'bah, pundak kanan kita keluar.
Apa alasannya? Dahulu ketika Rasulullah SAW beliau dilarang untuk melaksanakan umroh, kemudian tahun berikutnya beliau baru bisa melaksanakan ibadah umroh tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa otot kaum muslim itu kekar badannya, ya. Diperlihatkanlah akhirnya yang sebelah kanan aja, yang kiri nggak ditutup tetap, ya. Jadi dibuka pundak sebelah kanan. Ketika sampai di Hajar Aswad, disitulah kita akan memulai putaran pertama untuk tawaf. Ada satu bacaan yang sunnah untuk dibaca. Bacaannya Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Boleh Bismillah Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar aja, sambil melambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan, kita tengok ke arah Hajar Aswad sambil baca Bismillah Allahu Akbar. Kalau mungkin kita bisa mengusap Hajar Aswad, itu bagus. Kalau mungkin, kalau sendiri-sendiri, kalau bareng-bareng sulit biasanya. Bukan biasanya, pasti sulit. Ya, karena berombongan. Kalau bisa sendiri-sendiri misalnya, usap Hajar Aswad dengan tangan, kemudian cium Hajar Aswad tersebut. Ya, kalau tidak bisa dicium langsung, usap pakai tangan kanan, baca Bismillah Allahu Akbar, kemudian cium tangan yang digunakan untuk mengusap Hajar Aswad tersebut. Ini hukumnya tidak wajib mencium Hajar Aswad, karena Hajar Aswad ini batu biasa. Keistimewaannya karena Rasulullah SAW pernah mencium Hajar Aswad ini. Ya, meskipun batu ini Allah turunkan dari surga, tapi dia tidak memiliki keistimewaan bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau ingin mencium Hajar Aswad. Sebelum mencium beliau berkata, "Aku tahu engkau ini hanyalah sebongkah batu biasa. Ya, kalau bukan karena Nabi menciummu, maka aku pun tidak mau menciummu," kata Umar bin Khattab. Ya, meskipun dia mulia, tapi engkau ini tidak memberikan manfaat, tidak juga menolak mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, baik. Setelah kita start dari Hajar Aswad dengan melambaikan tangan Bismillah Allahu Akbar, ya, mulailah kita berjalan mengelilingi Ka'bah. Selama perjalanan dari Hajar Aswad tersebut sampai ke Rukun Yamani, itu tidak ada doa khusus yang harus dibaca. Bebas Bapak Ibu sekalian mau baca doa, mau baca zikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, gitu ya. Mau bersolawat silakan, mau baca Al-Quran silakan. Daripada bengong-bengong, daripada ngelamun, daripada menghayal, daripada sibuk tengok kanan kiri, lebih baik perbanyak doa ketika tawaf. Silakan baca doa sebanyak-banyaknya. Kami berikan saran, prioritaskan doa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin putaran pertama untuk diri sendiri, ya, kita doa sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, biar usaha lancar, biar diampuni dosa, ya, buat diri kita sendiri intinya, ya, sampai satu putaran. Mungkin putaran kedua doa untuk siapa? Orang tua misalnya, khususkan. Doa yang putaran ketiga untuk istri dan anak misalnya. Keempat misalnya untuk saudara misalnya. Kelima untuk teman-teman yang di doa biasanya apa ya? Ada yang suka nitip gitu kan ya. Nanti dong tolong doain saya di Ka'bah misalnya, seperti itu. Ya, itu di manage. Nah, dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani tadi gak ada bacaan khusus. Silahkan baca doa, diperbanyak, atau baca Al-Quran, atau zikir, atau sholawat silahkan. Kemudian ketika sampai di Rukun Yamani, itu ada bacaan yang disunahkan dibaca, doa satu jagat istilahnya. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Itu doa satu jaga. Minta kebaikan di dunia dan akhirat dan dihindarkan dari azab neraka. Sebanyak-banyaknya dibaca sampai bertemu lagi dengan rukun hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sampai ke hajar aswad berarti sudah satu putaran kita sempurna, selesai. Diulang lagi masuk ke putaran kedua. Bismillah Allahu Akbar. Jalan lagi. Sampai ketemu lagi rukun yamani, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Paham Bapak Ibu ya? Kami menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika selama tawaf jangan latah kalau ada rombongan lain. Baca doanya, baca zikirnya, teriak-teriak, dipandu oleh pemandunya. Rabbana atina. Itu biasanya dari luar-luar biasanya. Yang dari Turki biasanya, dari Uzbekistan. Mohon maaf, mengganggu kehusyuan orang yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berisik jadinya. Coba bayangkan sekarang, kalau ada 50 rombongan misalnya tawaf bareng-bareng, seperti apa berisiknya? Ya, maka kami sarankan doalah dengan suara yang lirih yang didengar oleh diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Itu tawaf. Ya, sampai 7 kali putaran. Kemudian setelah 7 kali putaran sudah selesai, tutuplah pundak yang laki-laki sebelah kanan, ditutup kembali. Kemudian nanti akan diarahkan untuk menuju tempat sholat di belakang Maqam Ibrahim, menghadap Ka'bah. Sebelum sholat ada bacaan yang disunahkan dibaca, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi ikuti Bapak Ibu ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah itu sholatlah 2 rakaat ya di belakang Maqam Ibrahim. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah disunahkan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya setelah baca Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Kalau mau dapat pahala sunnah. Saya nggak mau baca Qul ya ayyuhal kafirun, maunya baca Anas, silakan. Saya nggak mau baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua mau baca yang pendek lagi, yang Inna A'thaina, silakan. Tapi sunnahnya Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad, ya. Sampai sini paham gitu ya? Dengan demikian tawaf sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai tawaf, sudah biasanya nanti jamaah akan dipersilahkan diberi waktu di area tawaf itu sekitar 15 menit atau sampai 20 menit biasanya untuk berdoa, biasanya foto bersama di area tawaf tersebut menghadap Ka'bah. Biasanya seperti itu, ya. Baik. Setelah selesai tawaf, berikutnya Bapak Ibu sekalian minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Setelah minum air Zam-Zamnya dibasuhkan kepala 3 kali. Ya, prak begini ya, pruk, ya 3 kali. Itu sunnahnya. Kalaupun enggak, saya nggak mau deh dipuk kepala, nggak masalah. Itu sunnah. Ya. Setelah itu selesai minum air Zam-Zam, selesai sudah. Ya, ini untuk ibadah tawaf. Bapak Ibu sekalian sudah hafal baca doa minum air Zam-Zamnya? Yang belum bisa diikuti ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Itu doa minum air Zam-Zam. Ini pun sunnah. Biasanya nanti akan dipandu oleh ustaz pembimbingnya. Silakan Bapak Ibu sekalian dibaca doa Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Seperti itu. Kalau yang belum hafal, ya. Setelah selesai tawaf, ya, ini permasalahan masalah tawaf. Kita akan berlanjut ke
rukun yang terakhir, yakni sa'i antara Bukit Shafa dengan Marwah. Kenapa kita melaksanakan sa'i antara Bukit Shafa dengan Marwah? Ini merupakan ibadah yang ditetapkan oleh syariat kita Nabi Muhammad SAW, yang dasarnya adalah mengenang bagaimana ibunda Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Hajar, istri Nabi Ibrahim. Ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, di samping Ka'bah yang saat itu gak ada sama sekali makhluk manusia, gak ada yang bisa dimanfaatkan untuk hidup di sana. Tumbuhan gak ada, sumber air gak ada. Akhirnya ketika itu Nabi Ismail alaihissalam butuh asupan makanan, sementara ibunya sudah kehabisan bekal makanan. Dia harus mencari bantuan ke sana kemari. Akhirnya beliau Hajar naik ke Bukit Shafa. Barangkali bisa dilihat dari atas Bukit Shafa ada bantuan yang bisa dimintai bantuan. Ternyata nggak ada. Turun. Beliau lari menuju ke Bukit Marwah. Begitu pun sama tidak mendapati. Kemudian akhirnya Allah munculkan sumber mata air yang sampai hari ini masih mengalir, bahkan bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh jutaan orang setiap harinya. Muncullah sumur Zam-Zam. Kalau sekarang tidak terlihat sumur Zam-Zamnya karena dia berada di bawah lantai, tertutup oleh lantai sekarang. Jadi nggak bisa diakses bebas kalau sekarang. Zaman-zaman dahulu mungkin sebelum direnovasi Masjidil Haram itu masih bisa melihat sumur Zam-Zam, bisa ngambil langsung. Sekarang nggak bisa, ya, karena digunakan untuk area tawaf semuanya. Ya, itu sa'i. Kemudian Bapak Ibu sekalian diajak menuju ke Bukit Shafa. Ketika sampai di Bukit Shafa, sebelum menanjak itu, nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk membaca doa Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, kita akan naik di Bukit Shafa, berdiri nanti menghadap kiblat. Nah, ini menurut saya bacaan yang paling panjang yang dibutuhkan untuk dipersiapkan dari sekarang, yang berulang-ulang dibacanya di Bukit Shafa dan Marwah. Ketika sampai di Bukit Shafa, di puncaknya, berdiri pada kiblat, baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Oh, panjang banget ini doanya. Saya malas deh dari baca. Silahkan dibaca pun sebetulnya. Ini sunnah, tapi sayang kalau kata saya. Ya. Nanti dipandu oleh ustadz bagi yang belum hafal, tapi jangan nyantai aja dipandu sama ustadz dihafalin deh gitu kan. Saya ajak untuk berusaha dulu, sebisanya dihafalkan. Kalau sudah berusaha nggak bisa juga, ya baru nanti ikuti. Doa ini dibaca 3 kali selama di Bukit Shafa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Selesai baca doa pertama yang ini, baca doa bebas, silahkan mau minta apa saja sama Allah. Makanya dari sekarang sudah mulai disiapkan doa-doa yang mau diminta sama Allah. Yang dirilis. Mau minta kelancaran rezeki, mau minta anak biar sukses, mau minta orang tua biar terkabul keinginannya dan seterusnya, biar sehat misalnya. Dari sekarang sudah mulai dirilis doa-doanya. Ya. Setelah selesai baca doa bebas yang pertama, baca doa ini lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai baca doa ini, baca doa bebas lagi yang kedua. Selesai baca doa bebas yang kedua, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Jadi 3 kali dibaca satu tempat. Ya, 3 kali dibaca. Setelah itu baca doa bebas lagi. Jadi 3 kali baca doa ini, 3 kali baca doa bebas dalam satu tempat. Nanti lama-lama insya Allah hafal sendiri Bapak Ibu. Pengalaman saya kemarin, ya, tanggal kami umroh kemarin sekitar tanggal 19-an malam Jumat kemarin itu, ya, Jumat pekan lalu.
awalnya nggak pada hafal, karena sering baca akhirnya bisa mandiri, lancar sendiri-sendiri, alhamdulillah. Ya, baik. Setelah itu kita turun dari Bukit Sofa, berjalan turun menuju ke Bukit Marwah. Nanti antara Bukit Sofa dengan Marwah ada lampu hijau, tanda di sana kita dianjurkan bagi laki-laki, khusus laki-laki, dianjurkan untuk mempercepat langkah, lari kecil. Ya, lari kecil. Hukumnya sunnah. Kalaupun mau jalan kaki biasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada bacaan yang disunahkan dibaca. Bacaannya Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Dibaca sebanyak-banyaknya sampai ke ujung batas lampu hijau. Nanti akan dipandu oleh ustadznya insyaallah, ya. Seperti itu. Nah, ketika sampai di Bukit Marwah, kalau tidak salah itu antara Bukit Sofa dan Marwah sekitar 500 meter jauhnya. Ya, makanya kami harap bahwa ibu saudara sudah mempersiapkan visi dari sekarang dan mulai membiasakan jalan kaki, gitu ya, supaya nggak kaget. Ya. Nah, ketika sampai di Bukit Marwah, maka bacaannya pun sama yang kita baca di Bukit Sofa, dibaca kembali 3 kali juga, ya. Setelah itu barulah kita menuju ke Bukit Sofa lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, antara Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran, ya. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti berakhir di Bukit Marwah, insya Allah. Seperti itu, insya Allah ringan, ya, selama kita mau berusaha dan menguatkan kesabaran, ya, seperti itu. Ini, nah ketika sa'i biasanya ada sedikit lelah memang, karena lumayan 100 meter ya, bolak-balik. Tadi kalau 3,5 kilo lumayan gitu ya. Nah, kalau saya tanya bagaimana? Boleh istirahat, duduklah, minumlah, makanlah, silakan. Saya mau ke toilet, silahkan ke toilet. Nah, ada yang terlewat tadi, mohon maaf. Untuk yang disyaratkan suci dari hadas hanyalah ketika pelaksanaan tawaf saja. Adapun selain tawaf tidak disyaratkan suci dari hadas. Bagaimana kalau sedang tawaf tadi, mau terlewat ya? Sedang tawaf tadi saya batal. Bagaimana solusinya? Segera berwudu. Gimana wudunya? Wudu di sekitaran area tawaf itu ada gentong-gentong air zam-zam. Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencari gentong air zam-zam, berwudu di situ, nggak masalah, nggak dilarang. Ya, namun wudunya jangan sampai kayak wudu kita pakai pancuran keran di rumah atau di masjid kita, ya. Akhirnya kalau orang sudah melayah, istilahnya apa tuh, air. Ya, licin, nanti orang preset jatuh, gitu ya. Hati-hati. Cukup yang wajib-wajib aja. Ya, 1 kali basuhan cukup, gitu ya. Kumur-kumur sekali sudah cukup, seperti itu. Ya, segera berwudu, kemudian balik lagi, lanjutkan, tidak usah pulang dari awal. Paham ya? Adapun kalau sa'i, bapak ibu batal wudunya nggak masalah, nggak harus wudu lagi. Tapi kalau mau wudu lagi itu baik, bagus, ya. Paham ya? Selesai sa'i berarti selesailah ibadah umrah, rukunnya sudah selesai. Tinggal 1 kewajiban yang belum selesai, yakni tahallul, mencukur rambut. Mencukur rambut. Bagi laki-laki, mencukur rambut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah cukur rata, bukan cuma 3 helai, trik selesai, ya. Tapi Rasulullah SAW menyontohkannya mencukurnya rata semua rambut di kepalanya, tidak sebagian. Rasulullah mendoakan 3 kali dengan memintakan ampunan kepada orang yang mencukur gundul kepalanya habis sampai klimis, botak renang istilahnya kalau orang Sunda, ya. Paham ya Bapak ya? Allahumma
maghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Atau Rasul, ya Rasulullah, doakan juga dong buat yang cuma potong pendek. Atau Rasulullah, Allahumma maghfir lil muhalliqin sampai 3 kali. Baru yang keempatnya wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah orang yang cuma memendekkan rambutnya. Kami sih mengajarnya kepada Bapak Ibu sekalian, potong rambutnya, pada ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, gitu ya. Potong rambutnya, cukur, klimis, gundul, pacul, istilahnya, ya. Rambut insya Allah tumbuh lagi bapak-bapak. Tapi kalau pahala ampunan dari Allah yang doakan Nabi Muhammad belum tentu kita dapat lagi. Saya malu, masih muda, gitu kan. Nanti kegantengan saya hilang. Insya Allah Pak ya, nggak kalah ganteng walaupun gundul ya. Rambut tumbuh lagi insya Allah. Kalaupun mau cukur pendek, tadi cukur pendeknya adalah rata. Ya, kami tidak menganjurkan kalau cuma 3 helai, tis gitu. Kami tidak menganjurkan. Kenapa? Tidak sesuai tuntunan syariat Muhammad SAW. Paham? Ya. Apakah sah? Wallahu a'lam. Sah atau tidak saya nggak tahu. Ya, kalau cuma potong sedikit. Itu yang laki-laki. Di mana potongnya? Nanti yang laki-laki akan diajak ke tempat pencukuran resmi. Bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Awas nih. Jangan sampai nanti nyukur tahalulnya di Bukit Marwah, bisa ditangkap polisi nanti, akan mengganggu di sana. Ya. Walaupun ada yang awali orang Arab biasanya, cukur haji, jangan mau. Ya. Nanti akan diajak oleh tim Namira ke tempat pencukuran resmi. Gratis, include biaya tahalul. Kalau ibu-ibu tahalul bagaimana? Kalau ibu-ibu cukup dengan mengumpulkan rambutnya semuanya yang ujungnya itu diukur 1 ruas jari, dan jadi digenggam, ujungnya diukur 1 ruas jari, dipotonglah seukuran itu oleh ibu-ibu. Siapa yang mencukurnya? Teman sekamarnya, baik suami atau teman atau siapapun yang ada di kamar. Nah, ya, bukan di Bukit Sofa, apalagi di luar, gitu ya, dan tidak di salon atau tidak di tempat pencukuran umum, tapi di kamar masing-masing demi menjaga ketertiban dan kebersihan. Dengan demikian, setelah waktu tahallul, Bapak Ibu sekalian sudah halal kembali, boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Tadi potong kuku boleh lagi, bercumbu dengan istri, kangen nih, gitu kan ya, udah lama nggak ngodain istri, boleh lagi, gitu kan ya. Pakai minyak wangi boleh lagi, dan seterusnya yang tadi dilarang jadi halal kembali. Dengan demikian sudahlah selesai pelaksanaan ibadah umroh. Bapak dan Ibu, semoga umrohnya menjadi umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ringkasan dari pelaksanaan ibadah umroh. Kami sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, dari sekarang perbanyaklah menyiapkan doa-doa yang dibutuhkan selama di sana. Baik doa yang dibutuhkan dibaca ketika umrohnya maupun doa bebasnya. Ya. Karena kadang-kadang kita nyampe sana keder Bapak Ibu sekalian, mau minta apa lagi nih, gitu ya. Udah keluar dari masjid, aduh tadi ada yang lupa nggak ke bacain doa buat si ini, buat si anu, seperti itu, ya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu, malu melihat orang ramai banyak. Dan kami sarankan juga jangan panik ketika selama pelaksanaan ibadah umroh. Ketika kita terpisah dengan rombongan misalnya, jangan panik, tenang aja, santai. Gak mungkin Bapak Ibu sekalian pindah ke Afrika, gak mungkin, tetap di situ ya. Jangan khawatir. Insya Allah akan tetap ketemu dengan rombongan kita. Ya, meskipun ramai padat seperti apapun, kalau tenang, insya Allah aman. Ya, demikian untuk pelaksanaan ibadah umrohnya. Ya. Kalau ada pertanyaan mungkin terkait seputar pelaksanaan ibadah umrohnya, kami persilakan sebelum nanti praktek penggunaan kain ihram. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya terkait, silakan Bapak. Sa'i itu panjangnya atau jaraknya ada 3,5 kilo ya. 3,5 kilo semuanya Pak, total semuanya. Bagi saya udah mau lanjut,
apa cara lain apa untuk lari throttle tersebut gimana caranya? Untuk yang usia lanjut, Ya. kalau memang kuat di bawah, Nah, nanti tim akan menyesuaikan. Kalau memang nanti kondisinya ramai di bawah dan mengkhawatirkan juga ini mengganggu semua jamaah gitu kan, apalagi ada yang sudah usia lanjut atau sepuh gitu Pak ya, kemungkinan nanti akan di lantai yang atas. Kalau di lantai atas itu dia nggak ada nanjaknya, datar semuanya rata gitu ya, itu kan lebih enak seperti itu. Kalau memang mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, biasanya Pak ya, pengalaman tanah air sakit, kurang kuat jalan di sana, Masya Allah, saya pengalaman kemarin di saya ikut di sini nggak kuat jalan jauh, Depok terus jalannya, jalan dikit berhenti Depok dimanapun. Selama sa'i alhamdulillah nggak capek katanya, alhamdulillah. Sekali lagi kami mengajak untuk senantiasa berhusnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa agar dikuatkan. Ya Pak ya. Kalau memang qadarullah nanti fisik memang tidak kuat, di sana ada juga penyewaan kursi roda, tapi ditanggung biaya masing-masing. Ya Pak ya, dengan biaya yang nanti ditanyakanlah ke tim yang di lapangan sana. Ya, bisa pakai kursi roda. Dan itu tidak mengurangi pahala antara yang naik kursi roda dengan jalan kaki. Insya Allah sama, karena kan ada utur. Ya, seperti itu. Tadi Bapak kalau misalnya di lampu hijau nggak bisa lari-lari, ya sudah jalan biasa, nggak masalah, ini hukumnya sunnah. Seperti itu. Baik Bapak ya. terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak, Ibu silakan yang mau bertanya terkait dengan ibadah umroh. Ibu. Kalau misalkan tidak ada, mungkin langsung Pak. Gampang Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Paling doanya, tadi doa di sini apa ya? Paling itu aja. Kan sudah dibagikan buku-bukunya, bisa dimanfaatkan. Minimal bacanya lancar, minimal. Kalau kita nggak hafal nggak masalah. Yang penting kita sudah lancar bacanya. Kenapa? Nanti ketika di sana, ketika kita praktekkan sambil baca, itu sudah kita kuasai bacaannya. Walaupun nggak hafal nggak masalah, ya. Walaupun nggak hafal nggak masalah. Dan nanti juga akan dipandu oleh ustadznya. Kalau yang memang hafal nggak bisa, baca juga nggak lancar, nanti ustadznya akan membimbing mengikuti. Silakan Bapak Ibu dibaca doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Kita berusaha menghafal. Kalau nggak bisa menghafal, minimal bacanya lancar. Ya, demikian insya Allah mudah. Ya. Baik. Tadi saya katakan bahwa yang laki-laki itu hanya menggunakan 2 helai kain ihram yang berwarna putih, ya. Semua pakaiannya dilepaskan, termasuk celana dalam, ya. Bebas nanti mau buka baju dulu silahkan, atau buka bajunya ketika sudah sudah ditutup badannya gitu ya. Ya kalau mungkin pakainya di kamar pribadi sih, misalnya satu keluarga hanya dengan istri sih aman-aman gitu ya. Intinya kita akan pakai praktek dulu yang bawah dulu, kain sarungnya, ya. Caranya sebetulnya banyak tutorial cara menggunakan kain ihram di media sosial, di YouTube misalnya banyak beredar. Tapi kalau saya pribadi lebih senang yang menggunakan cara penggunaan kain sarung. Plek sama seperti menggunakan kain sarung. Hanya saja karena ini dia terputus, kita nyambung, maka perlu diperhatikan. Yang ujung ini, kedua ujung ini dipertemukan di sebelah kanan. Ya. Dia simpan di kanan. Kemudian dijadikan badan kita pertengahan antara ujung dengan ujung sarung ini, ya. Seperti ini. Kemudian kita fokus yang ke yang kanan dulu. Ya. Nah, bagian ujung kain yang dalam ini kita lipat ke belakang. Tarik ke belakang. Tariknya agak keluar. Biar ada buntut seperti ini, ekor ya. Apa Ibu ya?
Yang luarnya tetap dipegang. Kalau sudah ditarik ke belakang sini, ininya dirapikan ke belakang sampai nutup ke belakang. Kenapa? Nanti biar jongkok itu tidak tersingkap aurat yang dalam, ya. Nih, sampai dirasa bisa ke belakang. Kalau sudah, tarik ke depan. Yang kanan sudah, sekarang yang kiri. Ya, dirapihkan, ditekuk sedikit ke dalam, kemudian ditumpuk seperti ini. Ya, yang kanan atau yang ujung ini di atas saja. Kemudian dilipat perlahan-lahan sampai terasa kencang, aman. Ya. Nih, sudah. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu sekalian, buntut ini atau ekor ini buat yang bawa pasangan, istri terutama. Pegang ini aja, nggak ketinggalan jadinya. Ya, enak ini. Jadi suami itu dikontrol sama istrinya, awas ya teman, gitu ya. Awas gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini sebagai pegangan buat istrinya. Nah, kemudian untuk yang sarung ini juga diusahakan si kainnya ini menutup pusar, ya. Jadi yang menutup pusar karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut dan paling minimal di atas mata kaki. Paham Bapak Ibu ya? Jangan sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Kalau sarung sudah, sekarang tinggal yang selendangnya atau ridanya. Ya, sama ini pun kita bagi dua. Ya, seimbang. Kanan dan kiri seimbang. Kemudian dilipat ke depan ya. Lipat kecil-kecil. Lipat kecil-kecil seperti ini. Setelah dilipat, kita selendangkan ke belakang. Nah. Ya. Seimbang. Kemudian kita fokuskan ke yang kanan. Ujung kain atau siku kain yang kanan ini dimasukkan ke belakang sini, sarung, ya. Kemudian yang kiri pun sama, dimasukkan ke belakang sarung. Dengan demikian ini selesai, ya. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu sekalian nggak repot-repot ketika sujud sholat itu jatuh-jatuh kainnya, ya. Jadi lebih nyaman, ya. Lebih nyaman. Kalau nanti kita mau ittiba, tinggal dibuka begini, selesai, ya. Dan ini nggak ribet, copot-copot. Kalau sekiranya ini terlalu panjang, maaf, ya. Kalau ini terlalu panjang, ini bisa dikontrol dari sini, tinggal diputar dari sini, ya. Bisa lebih naik. Nanti kalau ini kurang ke bawah, tinggal ditarik dari sini. Nah, seperti itu. Insyaallah lebih nyaman, lebih aman. Kalau mau praktik nanti insyaallah kita bisa bantu di sini. Baik, ya mungkin ini yang bisa kami berikan dari tutorial penggunaan kain ihram. Nanti insyaallah juga akan ada pemantapan manasik sebelum berlur ini ya. Berarti nggak bisa langsung ya, berarti ya. Nggak bisa di bandara ya. Mohon maaf berarti karena Bapak Ibu sekalian mikotnya di bandara apa di atas pesawat, jadi nggak ada pemantapan manasik kedua ya. Biasanya kalau yang dari Madinah itu akan ada pemantapan manasik sebelum pelaksanaan ibadah umrohnya di hotel biasanya. Silakan. Syukur Ustaz Abdul Syafi'i atas ilmu yang disampaikan terkait dengan manasik umroh. Setelah itu Bapak Ibu akan melihat terkait dengan teknis keberangkatan Bapak Ibu. Mungkin ini ada beberapa hal penting yang akan kami sampaikan, mungkin bisa dicatat ya. Tadi seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, nanti Bapak Ibu akan dibimbing atau dibersamai oleh Ustaz Iqbal Baswedan. Nanti ketemu insya Allah di bandara. Dan hotel yang dipakai adalah Aisan Al Maqam
yaitu bintang 4 atau misalkan ada beberapa platform menyampaikan bahwasanya ini bintang 3, jadi 3 dan 4. Kita di sana kurang lebih 4 malam. Adapun di Hotel Madinah kita itu hotelnya Nihat Salam dengan jarak yang tertera di layar ya Bapak Ibu, itu 3 malam. Dan untuk keberangkatan Bapak Ibu, titik kumpulnya itu di Bandara Suta Terminal 3 Soekarno-Hatta, itu di lantai 1 Zukavia Buffet Resto. Itu sudah disediakan sarapan pagi ya Bapak Ibu. Dan untuk seragam dari rumah, untuk ibu-ibunya memakai gamis berwarna hitam. Adapun kalau laki-laki yang seragam namira kurta warna hijau yang sudah diterima, itu dipakai dari rumah menuju ke Bandara Suta. Untuk mikotnya nih, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Jadi kalau mikotnya itu karena Bapak Ibu mikotnya di berangkat memakai Qatar, itu mikotnya di Kordul Manazil ya, Kordul Manazil. Jadi nanti Bapak Ibu ada 2 pilihan. Bisa ganti kain ihramnya untuk bawa bapaknya saat transit di Doha ya, transit di Doha ya. Jadi dari transit di Doha Bapak untuk bawa bapaknya bisa nanti saat sudah masuk ke ruang tunggu silakan ganti kain ihram untuk bawa bapaknya. Jadi kalau langsung berangkat dari Suta itu nggak perlu pakai kain ihram dulu, jadi supaya lebih nyaman. Jadi nanti saat sudah sampai landing di Doha mampir ke ke kamar mandi untuk ganti kain ihram atas dan bawah ya untuk bawa bapaknya. Dan untuk Bapak Ibu wajib membawa headset karena nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi Namira Travel. Dari HP-nya silakan download di Play Store atau iOS Store, itu sudah ada namanya Namira Travel. Nanti pas lagi saat sudah di Hotel Mekah, Bapak Ibu nanti akan disampaikan silakan Bapak Ibu kumpul di lobi. Nanti akan tester untuk suara dulu di situ. Nanti dikasihkan link oleh Mutawif, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja dengan catatan mendownload dulu aplikasi Namira Travel di Play Store atau iStore. Dan juga untuk jamaah yang membawa koper sendiri ataupun beli koper di kita, itu kan punya kapasitas 1 koper besar sama 1 koper kecil. Karena ini umrohnya di awal, maka untuk catatannya seperti dilihat di depan, untuk 1 jamaah yang berangkatnya sendiri silakan bawa koper kabinnya, dibawa ke kabin ya. Adapun kalau yang 2 jamaah suami istri cukup bawa 1 koper kabin. Untuk jamaah yang 3 sampai 4 jamaah, 1 rombongan atau 1 keluarga bawa 2 koper kabin dibawa ke kabin, sisanya dimasukkan ke bagasi. Adapun kalau untuk yang 5 jamaah silakan bawa 3 koper kabin ya. Karena peraturan dari maskapai seharusnya itu 70% itu harus masuk ke bagasi. Jadi kita nggak bisa diambil semuanya. Jadi sebagian besar nanti tinggal silakan diskusikan oleh keluarga dan rombongan ya untuk terkait dengan koper kabin yang koper kecil ya, ukuran 18 in ya, untuk masuk ke kabin. Karena apa? Ini umrohnya di awal, laki-laki wajib bawa kain ihramnya di koper kabin ya. Jangan ketinggalan. Kalau itu ketinggalan di bagasi nggak bisa mikot ya. Otomatis Bapak yang tidak membawa kain ihram harus pergi dulu ke luar untuk keluar batas tanah haram untuk mengambil mikot ya. Jadi jangan sampai lupa untuk terkait dengan hal tersebut. Dan ini rute Bapak Ibu keberangkatan dari Cengkareng ke Doha lalu ke Jeddah, pulangnya dari Jeddah Doha Cengkareng. Dan berangkatnya itu durasi perjalanan dari Cengkareng menuju ke Jeddah itu kurang lebih 9 jam 20 menit sampai di kota Jeddah. Landing di kota Jeddah itu pada pukul jam 18.20. Biasa kalau sudah 18.20 untuk antri koper bagasi di imigrasi kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kalau misalnya nggak padat ya, itu nanti baru balik ke Hotel Mekah, istirahat sejenak ya, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Mungkin besar kemungkinan Bapak Ibu untuk umrohnya itu bisa tengah malam, dini hari ya. Itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan untuk take off-nya Bapak Ibu itu adalah jam 9 pagi tanggal 7 hari Ahad. Adapun sudah sampai di Indonesia pada tanggal 15 September jam 3 sore di Cengkareng. Untuk bagasinya maksimalnya kalau untuk Qatar adalah 30 kilo. Itu saya kasih dalam kurung itu 15 kali 2 kalau misalkan Bapak Ibu butuh bawa koper tambahan. Contoh ya, dengan alokasi per kopernya 15, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, kalau ada ekstra bagasi bayar on the spot di check-in
ya lumayan cukup sekitar 800 sampai 1,5 juta hitungan per kilonya. Sayang, jadinya kalau bisa Bapak Ibu sebelum berangkat beli timbangan digital. Jadi bisa dia tahu tuh timbangannya nggak terlalu berat nih, ya kan? Biasanya kalau berangkat nggak akan berat, biasa pulang yang baru beranak gitu biasanya untuk beli oleh-oleh, ya. Dan untuk transit itu di keberangkatan itu 2 jam 25 menit dan kepulangan lebih sedikit yaitu 1 jam 20 menit. Kalau bandara 2 itu kan insya Allah besar, kalau dari setelah landing itu masuk ke gate lagi untuk transit itu cukup jauh, jadi nggak terlalu menunggu terlalu lama, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk informasi penting lainnya yang bisa dipakai, bisa diinformasikan, itu untuk jamaah laki-laki wajib memakai sandal ya, mau itu sandal sepatu, yang penting tidak tertutup mata kakinya, gitu ya. Karena nanti kan karena mengambil nikotnya di pesawat ya, karena umroh di awal. Adapun untuk perempuan silakan sesuai dengan yang informasinya telah disampaikan. Ini yang kejadian selalu lupa jamaah. Kalau bawa power bank wajib dibawa ke kabin, jangan disimpan di bagasi. Sering terjadi jamaah sudah diingatkan selalu, ternyata saat titik kumpul di bandara power banknya ditaruh di koper bagasi yang besar, masuk bagasi, kopernya ketinggalan di Indonesia, nggak bawa. Ya, resikonya itu. Jadi bawa power bank, taruh diletakkan di di koper kabin atau enggak bawa ransel kecil ataupun apapun, nanti dibawa ke kabin. Ya, jika Bapak Ibu membawa kursi roda itu wajib di ranking di Bandara Suta, itu kurang lebih biayanya 80.000 sampai 100.000 masuk ke bagasi. Nanti setelah terima kursi rodanya itu saat di Jeddah. Ya, kalau misalkan bagi jamaah yang membutuhkan kursi roda, ya. Adapun jamaah yang punya penyakit serius atau ibu dalam keadaan kondisi hamil wajib bawa melampirkan surat keterangan dari dokter, surat izin. Itu karena nanti kalau misalnya di bandara kalau kenapa-napa ternyata nggak ada surat itu bisa beresiko, ya. Jadi tolong dicek kembali sebelum berangkat. Kalau misalnya mungkin ada perempuan yang dalam keadaan hamil, bawa surat izin wajib. Adapun penyakit berat kayak misalkan yang memang darurat kalau untuk penerbangan jauh itu wajib juga untuk membawa surat izin dari dokter. Dan untuk mata uang real sama roaming, nanti insya Allah setelah manasik ini akan saya share untuk pengisian form kalau ingin yang memesan real ataupun roaming data. Karena kan kalau di sana paketnya internasional bukan seperti kayak di sini ya, itu jadi harus beli paket sendiri. Adapun penukaran real itu bisa kita bantu. Kalau misalkan nggak pesan di kita pun juga nggak masalah. Cuma kita membantu fasilitasi, kalau perlu ya silakan diisi, kalau tidak perlu ya mandiri bisa juga. Kalau penukaran real itu Bapak Ibu nanti serah terimanya di Hotel Mekah dan pembayarannya itu transfer langsung ke mutawif, ya. Misalkan sudah terima realnya di tangan atau di majelis seperti ini, Bapak Ibu bisa misalkan bawa uang Indonesia, silakan dikasih ke mutawifnya atau mau transfer ke rekening mutawifnya juga boleh, ya. Untuk penukaran real, kalau roaming itu Bapak Ibu bisa langsung transfer setelah mengisi form. Dan untuk jamaah yang membawa cairan itu saat sudah di Bandara Suta tidak boleh lebih dari 100 mili, karena masuk X-ray itu pemeriksaan. Jika melebihi 100 mili itu akan disita sama pihak imigrasi dan nggak akan dikembalikan. Sayang banget kalau misalnya bawa parfum lebih dari 100 mili. Jadi kalau bisa dicek kembali berat berupa cairan itu tidak lebih dari 100 mili. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bawa timbangan digital karena itu sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu, baik itu berangkat ataupun kepulangan. Dan untuk jamaah perempuan yang membawa bunting jangan diletakkan di koper kabin, taruhnya diletakkan di koper bagasi supaya nanti pas lagi pemeriksaan X-ray tidak diambil buntingnya, ya. Dan untuk obat-obatan itu perlu, jadi dibawanya ke kabin atau ke ransel ataupun yang kecil-kecil saja. Walaupun dari Namira itu kita memberikan paket herbal dan komet itu diberikan secara gratis. Kalau misalkan yang sekarang belum diterima, mungkin di bandara itu sudah kalau ada dari tim kita bilang sudah diterima untuk paket kometnya, silakan dicek, itu dibawa aja untuk pencegahan, ya. Dan di sana ada jasa laundry itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 sak per kilo, itu satu hari jadi contoh diserahkan siang, besok siangnya sudah selesai. Jadi nggak perlu bawa pakaian banyak-banyak. Jadi secukupnya saja baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau semua sudah bawa banyak pakaian, isinya cuma pakaian, kok balik lagi nggak mau bawa oleh-oleh nggak bisa. Jadi secukupnya saja ya Bapak Ibu. Dan ini tambahan
perlengkapan yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu, silakan mau difoto apapun silakan. Dan ini karena tadi musim panas, Bapak Ibu biasanya jamaah Indonesia itu yang baru pertama kali ke sana ataupun yang sudah tapi lama sekali tidak balik lagi ke sana, itu biasanya mengalami gangguan kesehatan tuh kayak bibir pecah-pecah, terus ya demam, batuk kering, ya terkadang juga pilek. Jadi yang sering ini silakan bawa obat-obatnya, ya. Sering konsumsi, terusnya bawa vitamin untuk daya tahan tubuh. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk kalau misalkan ada anak-anak yang ikut, ya silakan dibawa makanan yang memang sesuai dengan kondisi anak dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan kaget Bapak Ibu ya, ini seluruh hotel di Mekah Madinah, terutama bintang 3, bintang 4, jika masuk ke hotel tiba-tiba sudah masuk kamar, Bapak Ibu melihat kondisi kamar berantakan ataupun tiba-tiba handuk nggak ada, itu sudah biasa umum. Karena sirkulasi perputaran jamaah keluar masuknya itu selalu ada terus. Ya, nanti kalau misalnya kejadian seperti itu tinggal konfirmasi di grup, Ustaz, ini kamar saya berantakan, minta tolong dibantu untuk koordinasi pihak hotel untuk kebersihannya. Karena itu kenapa saya sampaikan di depan ini bahwasanya silakan Bapak Ibu bawa handuk itu ditaruh di koper kabin aja. Karena kalau koper kabin itu Bapak Ibu bawa sendiri. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke hotel, koper bagasi yang besar itu butuh waktu. Bellboy-nya terbatas untuk bantu disalurkan ke kamar masing-masing. Ya bukan Bapak Ibu yang angkat, tapi sudah ada tim kita. Tapi kan itu butuh waktu. Jadi nanti kalau bisa handuknya kita bisa, kalau misalkan nyampe pengen mandi karena lengket, silakan udah pakai handuk sendiri. Jika ditakutkan saat sampai handuknya nggak ada di hotel, ya kurang lebih seperti itu. Nah ini ada titik kumpul di bandara Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu diantar atau pakai Gojek atau pakai Grab di antara keluarga di lantai 2 yang atas, itu nanti Bapak Ibu tinggal turun 1 lantai, ya. Itu tempatnya namanya Zulkaflia Bapak Resto. Adapun kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih mudah diantar keluarga, cari turun di lantai 3 Hotel Anara. Jadi masuknya kalau dari Hotel Anara, nanti masuk ke lobby di tempat lantai 3, tinggal lurus saja jalan kaki. Itu nanti ada di sebelah kiri itu Zulkaflia Bapak Resto. Jadi lebih mudah. Silakan pilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dan untuk colokan di Saudi itu berbeda dari 3 ke 2 ya. Jadi silakan Bapak Ibu bawa colokan yang modelnya seperti itu. Jadi nanti kalau untuk ngetes ya harus dengan seperti ini. Kalau misalkan cuma colokan bawaan dari HP masing-masing nggak akan bisa. Jadi harus ada penyambungnya gitu. Baik itu yang secara mandiri ataupun yang secara banyak itu. Jadi misalkan kalau sekamar berempat bawa 1 kabel roll dengan kondisi 3 ke 2 biar bisa bareng, ya. Dan wajib bawa headset. Nanti headset ini sesuai keinginan Bapak Ibu, mau bentuk yang kabel ataupun yang bluetooth juga boleh. Jadi nanti itu digunakan saat tawaf sama sa'i. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz, bahwasanya untuk doa-doa kalau misalkan nggak apa, ya karena ada sudah terima buku doa, dibawa aja. Karena kan ada menerima tas kecil dari Namira, itu bisa dimasukkan ke sana. Selain buat untuk naruh sendal, buku-buku doa dan lain sebagainya, barang berharga atau dompet dan lain sebagainya untuk bolak-balik ke masjid. Mungkin terkait teknis keberangkatan sudah sampai sini saja. Kira-kira terkait teknis ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya terkait teknis? Gak apa-apa, nanti biar nggak perlu malu-malu, silakan ditanya yang terkait keperluan apapun itu. Karena nanti lupa atau bagaimana gitu kan. Karena kalau di grup kan bingung mau bertanya, akhirnya japri. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Gak ada dari Ibu, Bapak? Kalau misalkan tidak ada, mungkin nanti terkait materi manasik sama satu lagi terkait teknis keberangkatan, insya Allah PDF-nya akan saya share setelah manasik hari ini. Nanti biar bisa dibaca ulang. Kalau ada yang kurang jelas bisa japri ke saya sendiri atau enggak tanya di grup, ya, atau enggak terkait dengan teknis ibadah juga bisa ditanyakan di grup. Nanti Ustadz Iqbal Baswedan akan menjawabnya sendiri langsung, ya. Dan untuk yang lainnya apapun itu silakan ditanyakan. Mungkin ini saja terkait dengan prosesi manasik pada keberangkatan 7 September 2025.
Insya Allah Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan kesehatan untuk prosesi ibadah umrohnya. Terkait setelah ini, Bapak Ibu bagi yang jamaah memesan satu paket koper, ya, baik besar atau kecil, nanti setelah ini bisa dicek kopernya dan bisa dibawa pulang. Adapun untuk sholat bisa di sini, dan untuk makan siang sudah disediakan di sebelah sini. Informasinya dari tim baru bisa makan siang sedia semua jam 12 karena kebetulan sekarang jam 11.27 ya, jadi masih ada waktu setengah jam yang mungkin Bapak Ibu bisa ta'aruf satu sama lain sebelum keberangkatan, jadi bisa kenal satu sama lain. Dan untuk keberangkatan 7 September ini kurang lebih sekitar 25 jamaah yang berangkat, ya, tidak banyak, dan insya Allah ya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi sudah disampaikan sama tim, insya Allah sudah siap ya, ada informasinya. Jadi sudah bisa siap makan siang. Sambil menunggu zuhur, Bapak Ibu bisa menikmati makan siangnya, lalu nanti bisa sholat zuhur di sini atau mau sholat zuhur di rumah juga boleh, atau nggak mampir ke masjid. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, sudah bisa menyempatkan waktu hadir untuk manasik pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ingin langsung makan siang sudah ada di tempatnya. Yang 5.600. Oh, itu sih. Berapa? Ada kajian pasca apa ya? Penting itu buatnya edukasi jamaah kesiapan di mental kita. Iya, malah iya, pas dari rumah ke bandara. Saat di ibadah umroh, iya. Nah itu ditaruh, diletakkan di koper tadi. Bapak Ibu silakan dinikmati dulu makan siangnya.
Iya, mau mandi.